dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam doa malam pada hari ini. Kiranya mari kita persiapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan untuk dapat menolong kita sehingga kita beribadah dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Sampai di titik ini Tuhan terus setia menopang kami. Kiranya Tuhan yang akan terus setia dalam waktu-waktu selanjutnya Tuhan, kami memasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami Tuhan dapat memiliki hati yang percaya, penuh pengharapan di dalam Engkau. Dan sekarang kami akan berdoa Tuhan untuk kondisi di sekitar kami. Kami akan menaikkan pujian, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap hal yang kami lakukan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari melalui lagu ini kita nyatakan bahwa apapun yang terjadi, Dia tetap Allah dalam kehidupan kita. Mari kita percaya meskipun dalam kondisi yang chaos, yang kacau saat ini, kita masih percaya bahwa ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
Kau tetap Allah. Kita pujikan dari awal. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita katakan sekali lagi, Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk memuji, mengagungkan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami. Engkau berikan pemahaman-pemahaman yang baru dalam hal prinsip kami membangun relasi kami dengan Engkau. Urapi hamba-Mu yang terbatas dan lemah dan hina ini. Biarlah Kau jadikan alat-Mu untuk menyampaikan pesan lewat doa malam ini. Terima kasih, mohon urapan-Mu dan semua kami yang mengikuti pemberitaan firman-Mu ini. Kau berkati kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam jam-jam doa yang perlu kita panjatkan, kita perlu diteguhkan kembali lewat firman Tuhan. Kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk belajar dari seorang tokoh yang bernama Henokh dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Tema kita adalah hidup bergaul dengan Tuhan.
hidup bergaul dengan Tuhan, sesuatu yang menarik. Ya kita perlu memahami bahwa kehidupan rohani perlu kita bangun. Kita bisa menjaga fisik kita dengan baik. Ya, menjaga kesehatan dengan makanan, nutrisi, vitamin-vitamin. Tetapi kita juga perlu memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita perlu men-setting, membangun kehidupan rohani yang baik. Nah, saudaraku, pada perjumpaan kita ini kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Henokh. Mari kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, sesuatu yang menarik yang dapat kita temukan dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24 tentang Henokh. Nah saudaraku, ketika kita bicara tentang Henokh, kita diingatkan tentang waktu atau kesempatan. Nah saudara, mari kita lihat sejenak dalam Efesus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Paulus mengingatkan pada jemaat Efesus, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana, orang yang arif, itu adalah orang yang tahu mempergunakan waktu yang ada. Saudaraku, kata pergunakanlah, ini sesuatu kata yang menarik. Kalau kita melihat dalam teks bahasa Yunani, kata ini berarti tebuslah. Dari kata Yunani agorazo. Jadi tebuslah. Nah jadi kata pergunakan ini sesuatu yang menarik. Lalu kata waktu di sini dari kata kairos. Ada 3 kata dalam teks Yunani. Kata aion itu kata untuk Tuhan. Lalu kata kronos yang menjadi kata kronologi. Waktu yang berurutan, waktu yang berputar. Ada pagi, siang, malam, pagi, siang. Waktu yang berputar, ada titik temunya. Tapi ada kata kairos. Itu ada waktu yang menjelaskan ada pangkal dan ada ujung dan tidak pernah kembali. Ini berarti kata kairos itu berarti momentum atau kesempatan. Saudaraku, jadi kalau kita terjemahkan ayat ini dengan baik, ya tebuslah setiap kesempatan yang ada. Kenapa kita harus menebus waktu? Dalam dunia bisnis kita dengar istilah waktu adalah uang. Berarti waktu itu begitu berharga. Tebuslah setiap kesempatan yang ada, alasannya karena hari-hari ini adalah jahat. Kita sedang ada di penghujung zaman yang disebut akhir zaman. Nah saudaraku, di penghujung zaman akhir ini kita diingatkan kembali bahwa waktunya Tuhan itu sudah dekat. Begitu banyak kita dengar, ya sudah sekian, ya ratus ribu orang yang meninggal akibat COVID. Ya, begitu banyak teman-teman kita yang berguguran. Kita melihat bahwa kematian sudah sepertinya ya biasa. Dulu kalau kita mendengar orang yang meninggal kita begitu banyak kaget. Sekarang kita kaget kenapa kok cepat perginya. Nah saudaraku, karena itu marilah kita warnai kehidupan kita ini selagi diberi kesempatan. Karena hidup ini hanya sekali. Dan peluang itu juga sekali munculnya. Karena peluang itu kesempatan. Jadi hidup ini sekali, peluang itu muncul sekali juga. Dan keduanya tidak datang 2 kali. Karena kita hidup cuma sementara. Nah dalam kesementara ini marilah kita sadari bahwa betapa pentingnya kita membangun kehidupan rohani kita. Sementara waktu itu berjalan sangat-sangat cepat.
dan luar biasa. Nah, karena semuanya ini memang sudah tertulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan untuk mengingatkan kita. Tebuslah kesempatan itu. Nah, kita melihat dalam Markus pasal 13 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Nah, saudaraku, kita perlu membaca konteksnya di sini. Ayat ini tidak mungkin dibatasi hanya pada situasi pada tahun 70 Masehi saja, di saat Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus dan bait Allah sudah porak-poranda dihancurkan. Saudaraku, memang tidak ada penjelasan berlandaskan pada pembatasan semacam itu yang bisa memuaskan kita dari ayat ini. Di dalam ayat ini terdapat unsur-unsur yang jauh melebihi zaman tersebut, yaitu kehancuran Yerusalem. Dan lebih tepat apabila dikaitkan dengan keempat, kedatangan Kristus kedua kali, atau juga disebut dengan akhir zaman. Kembali kepada Markus 13 tadi, perhatikan ungkapan sekiranya Tuhan tidak. Sekiranya tidak. Nah, secara harfiah ayat ini berarti jika Tuhan tidak mempersingkat waktunya. Jika Tuhan tidak mempersingkat waktunya, artinya yang dia lakukan tidak akan ada yang diselamatkan. Tapi justru mereka selamat. Nah, ini sesuatu yang menarik. Saudaraku yang sekasih, jadi ungkapan Tuhan mempersingkat waktunya, perasa ini berarti bahwa Allah yang tidak bisa diubah dapat mengubah rencananya. Perhatikan, Allah yang tidak bisa diubah, Allah yang tidak berubah, tapi dapat mengubah rencananya. Karakter dan maksud penebusan Kristus tidak pernah berubah, tetapi doa umatnya sungguh-sungguh mempengaruhi Allah dan sering mengubah rencananya. Ini adalah misteri, tapi ini adalah inti dari doa syafaat. Nah, sebagai perbandingan, ada banyak ayat, tapi saya ambil satu-satu. Dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Bahwasanyalah aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dari ayat kita melihat Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, tetapi rencananya bisa diubahkan. Tentu sesuai dengan kedaulatannya dia. Kita melihat ada dialog yang menarik dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Di mana dialog antara Abraham dengan Allah. Ini doa syafaat Abraham tentang Sodom dan Gomora. Kalau ada 50 orang, apakah Sodom Gomora itu tetap dilindungi orang-orang pilihannya? Dipilih kalau sampai bertahun sampai 10. Nah, di sini kita melihat Allah yang rencananya menghabiskan Sodom Gomora, tapi bisa menyelamatkan orang-orang pilihannya. Nah, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi berdasarkan ayat ini, mari kita lihat, ya Allah sudah menetapkan rencananya, dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Nah, saudara, dari pengalaman Abraham di mana Allah menghancurkan Sodom Gomora. Ya. Jadi kita melihat di sini, persiapkanlah hidup kita dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main lagi supaya layak terangkat di saat Tuhan Yesus datang kembali di udara. Karena kita tahu ada rapture, ya, pengangkatan gereja, gereja diangkat. Ada baiknya saya mengajak saudara untuk melihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita melihat ada saat nanti Tuhan akan datang. Dan tanda-tanda zaman itu sudah menjelaskan bahwa kedatangannya semakin dekat. Dan dia akan mengangkat orang-orang percaya. Karena tujuan pengangkatan gereja ini untuk menghukum dunia ini. Dengan masa tribulasi, masa aniaya. Nah saudara, kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan di awan-awan, semua kuburan orang-orang percaya bangkit. Artinya semua orang percaya yang sudah mati bangkit. Lalu yang hidup pun ikut terangkat. Ada reuni akbar di sana. Nah ini momentum ini yang kita rindukan. Jangan sampai ada dari kita yang ketinggalan. Karena itu saudaraku, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Ada ungkapan yang menarik yang berkata seperti ini. Hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Bukan ditentukan dari berapa lama kita hidup. Tapi bagaimana cara kita hidup. Jadi bukan lamanya kita hidup, tapi bagaimana cara, bagaimana sikap kita. Karena itu kita tidak bisa mengukur atau menilai orang dari cara matinya. Tapi bagaimana hidupnya itu yang penting. Ada orang masih muda bahkan masih kecil sudah dipanggil Tuhan. Yang paling penting bagaimana kita hidup. Nah, karena kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, ya, Henok. Ya, yang artinya berdedikasi. Bagaimana seharusnya kita hidup, kita akan belajar dari Henok. Nama Henok ini menginspirasi saya. Sehingga saya mengambil nama Henok sebagai nama baptisan saya. Karena itu memiliki makna dedikasi pengabdian. Nah saudaraku, pernyataan Alkitab bahwa Henok tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam Kejadian pasal yang kelima tadi ayat 24. Telah terangkat. Ya, diangkat oleh Allah. Sangat menarik. Nah, saudara, kalau kita perhatikan secara utuh Kejadian pasal yang kelima. Dalam Kejadian pasal 5 itu kita melihat begitu banyak berisikan daftar silsilah keturunan Adam. Di tengah-tengah narasi tentang kelahiran, tentang kehidupan yang suram dan akhirnya berujung kepada kematian. Semua orang yang namanya dicantumkan pada daftar silsilah keturunan Adam itu, ada yang sampai berumur panjang, namun diakhiri dengan kematian, kecuali satu-satunya, Henok. Alkitab menjelaskan Henok tidak mati, tapi dia diangkat oleh Allah. Ini yang menggambarkan tentang pada waktunya nanti Tuhan akan menjemput setiap orang yang percaya. Saudara, kalau kita melihat Alkitab, hanya ada 2 orang dalam Alkitab yang diangkat oleh Allah, yaitu Henok dan Nabi Elia. Di mereka tidak mengalami kematian secara fisik, tiba-tiba menghilang. Ini sesuatu yang misteri. Nah, saudara, mengapa Allah mengangkat Henok? Henok tidak mati, tapi dia diangkat oleh Allah. Mengapa Allah mengangkat Henok? Mengapa memperlakukan Henok sedemikian istimewanya sampai diangkat oleh Allah? Mengapa Allah berkenan kepadanya? Ada 3 hal yang menarik yang dapat kita pelajari dari Henok. Yang pertama, Henok membuat keputusan untuk serius dengan Tuhan. Ini sesuatu yang penting. Henok membuat keputusan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sehingga dia konsisten. Kembali kita melihat tadi dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 22. Dia sungguh-sungguh mengambil keputusan. Ketika berumur 65 tahun, dia mengambil keputusan untuk bergaul dengan Allah. Ya. Selama 300 tahun. Nah, keputusan inilah yang perlu kita pelajari dari Henok.
Apa menjadi dasar Henokh mengambil keputusan yang serius dengan Tuhan? Tentu dasarnya adalah keyakinan, iman. Nah, mari kita lihat dari teks yang lain tentang Henokh dalam Ibrani pasal 11 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita melihat dari ayat ini, karena iman Henokh terangkat. Ini perlu kita pahami. Karena iman kita kepada Yesus, nanti pada waktu Yesus datang di awan-awan, mengangkat kita juga. Jadi iman yang menjadi dasar untuk Henokh serius dengan Tuhan. Saudaraku, semua hal itu terjadi karena Henokh betul-betul mengenal, mengasihi, dan beriman kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 5 tadi, ya, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Perhatikan ada hubungan antara iman dan berkenan kepada Allah. Dia bisa berkenan karena keyakinannya. Dan ini menolong kita juga. Kalau kita ingin betul-betul menunjukkan sebuah hidup yang berkualitas dalam Tuhan, dasarnya adalah percaya kepada Tuhan. Keyakinan ini akan menolong kita untuk betul-betul bisa memperkenankan hati Tuhan. Tanpa iman gak mungkin. Nah, saudaraku, kita dapat membayangkan betapa Henokh taat, Henokh patuh kepada Allah. Dia hidup berjalan bersama dengan Allah. Dia bergaul bersama dengan Allah selama berapa tahun? 300 tahun. Kita bisa lihat itu. Dia hidup dalam dunia, tetapi dia tidak hidup mengikuti cara-cara hidup dunia. Dia mengikuti cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Dan kata lain, dia ada di dunia tapi dia tidak duniawi. Ini sesuatu yang menarik, yang memotivasi kita walaupun kita ada di tengah-tengah mayoritas hidup orang yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi kita boleh belajar dari Henokh walaupun kita minoritas. Kita bisa menunjukkan kualitas hidup kita. Sehingga kita melihat tadi Henokh tidak mati tapi dia diangkat oleh Allah. Allah mengulurkan tangannya kepada Henokh, lalu membawanya ke sorga, sehingga Henokh bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, tanpa membuat keputusan terlebih dahulu, maka tidak akan pernah ada tindakan-tindakan selanjutnya. Keputusan yang berdasarkan keyakinan, keputusan yang berdasarkan iman, sehingga Henokh memiliki keputusan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena aku buatlah keputusan. Dan jangan menunda-nunda waktu. Kita bisa menyesal di kemudian hari. Selagi kita diberikan kesempatan, itulah kesempatan untuk kita berbenah. Benahilah diri kalau kita sadar kita telah bersalah. Tidak ada yang sempurna. Di gereja pun tidak ada yang sempurna. Kita semua manusia yang tidak luput dari kesalahan. Marilah kita siap berbenah diri. Bila ada beban yang merintangi. Sesuai dengan Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ketika ada beban, kita serahkan beban itu kepada Yesus. Pandanglah Yesus. Nah, ini wujud nyata iman kita. Iman kita menolong kita untuk mengambil keputusan. Sehingga tindakan-tindakan kita menyertai kemudian sehingga kita berkenan. Sebagai contoh, kalau kita melihat pelari, seorang atlet yang sedang berlomba untuk berlari. Seorang pelari, dia tahu bahwa dia sudah mendekati garis finish. Maka dia akan mengatur pernafasannya, dan sekaligus dia mempercepat larinya untuk bisa mencapai garis akhir, garis finish tersebut.
Maka kita lihat loh ketika mendekati finish, mereka memaksimalkan diri mereka untuk melewati teman-temannya. Sehingga dia juara. Biarlah spirit ini perlu ada. Ambillah keputusan untuk sungguh-sungguh serius untuk ikut Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, hidup bergaul dengan Tuhan. Bagian kedua ini menjadi tema kita. Ya, saudara, Kejadian 5:24 tadi kita menemukan data yang akurat. Dia diangkat karena hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, memang tidak banyak keterangan yang kita peroleh dalam Alkitab mengenai kehidupan Henokh kecuali satu, bahwa dia bergaul dengan Allah. Sekalipun hanya 4 ayat untuk menggambarkan kehidupan Henokh dalam silsilah Adam ini. Kerohaniannya tidak perlu diragukan. Hanya 4 ayat tapi kerohaniannya tidak perlu kita ragukan. Kalau disebutkan bahwa selama 300 tahun Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini menyatakan tentang konsistensi kehidupan rohaninya yang tidak pernah terputus. Hidupnya tetap stabil. Dia membangun relasi dengan Tuhan yang intim. Nah, kalau kita melihat di Alkitab, hanya 2 orang dalam Alkitab yang disebut sebagai orang yang bergaul akrab dengan Allah. Yaitu Henokh dan Nuh. Henokh dan Nuh. Tentang Nuh bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nah saudara, apa makna kata bergaul? Hidup bergaul. Nah kata hidup bergaul dari kata halak. Dalam teks Ibrani kata halak ini ditulis dalam bentuk hitpel imperfect. Yang berarti berjalan dengan Allah terus menerus. Ini menunjukkan konsistensinya. Ya, terus menerus dia berjalan bersama dengan Allah. Nah kalau saya terjemahkan bergaul dengan Allah itu memiliki arti dekat dengan Allah. Akrab dengan Allah. Adanya persekutuan yang intim. Hampir sampai pada titik hidup bersama. Ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Di mana ada Tuhan di situ ada dia. Yang kedua, sejalan dengan Allah. Seirama. Ya, bersama-sama dengan Allah. Arahnya sama. Orang yang berjalan sejalan dengan Allah nggak mungkin arahnya berbeda. Ketika Allah berjalan ke depan, dia tetap ke depan, tidak mungkin dia ke belakang. Searah. Mari kita lihat satu ayat yang bagus. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ayat ini tentu bisa kita jawab. Tidak akan mungkin mereka bisa berjalan bersama-sama tanpa ada kesepakatan, perjanjian. Dengan ada perjanjian, ada kesepakatan baru mereka berjalan bersama-sama. Jadi sejalan dengan Allah berarti Henokh tidak hidup seturut kelakuan-kelakuan orang pada zamannya. Dia betul-betul mengikuti arah yang Tuhan tetapkan. Dia berjalan seperti apa yang Allah kehendaki. Saudaraku, Henokh bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, dan senantiasa berkomunikasi dengan Allah karena kedekatan, menyatu. Henokh memberikan otoritas penuh kepada Allah untuk apa? Untuk mengatur, sekaligus mengendalikan hidupnya sampai dia terangkat ke surga. Saudara, Henokh bergaul dengan Allah selama berapa tahun tadi? 300 tahun. Waktu yang sangat panjang. Henokh tetap konsisten menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ini luar biasa. Saya begitu yakin. Karena Henokh bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Maka jangan kaget, hidupnya pun membawa citranya Allah. Saudara, sebagai contoh, saya masih ingat dan selalu terkesan. Ya, ketika saya mengunjungi
Seseorang yang jual ikan asin. Wah, baunya nggak enak. Bau amis, nggak enak, menyengat. Tapi lama-lama ketika saya ngobrol 1 jam, 2 jam, nggak terasa lagi bau itu. Lalu saya pulang ke kantor, masuk ke ruangan AC. Teman-teman pada bilang, kok Pak Henok datang kok tiba-tiba bau ikan asin. Kenapa demikian? Karena saya dekat dengan orang jual ikan asin. Maka jangan kaget. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bersahabat dengan Tuhan, maka baunya Tuhan. Biar kita belajar ya, kita bisa menyiratkan ya sikap-sikap Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita bukan Tuhan. Karena kita bergaul. Mengapa saya lihat ya orang-orang kalau sudah menikah, suami istri itu seperti saudara kembar, seperti adik dan kakak. Karena mereka menyatu, cara pandang segala macam. Di awal-awal pernikahan memang begitu banyak konflik-konflik karena 2 jadi 1 gak gampang. Seiring waktu kedewasaan mereka dibangun, lama-lama mereka sama sepikiran, cara berpikir, tindakannya. Demikian kalau kita bergaul dengan Tuhan. Karena itu milikilah konsistensi kita. Seperti Henok 300 tahun, waktu yang begitu panjang. Banyak orang memulai hidupnya di dalam Tuhan. Tetapi sedikit mengakhirinya di luar Tuhan. Ya. Jadi banyak orang ikut Tuhan, tapi begitu banyak yang gampang mundur, kecewa. Saudara, hidup yang bernilai di mata Tuhan itu adalah hidup yang selalu bersekutu dengan Tuhan di sepanjang hidupnya. Mungkin hidup itu tidak selamanya seperti yang dia harapkan, tetapi itu tak menjadi alasan untuk lari dari persekutuan dengan Tuhan. Ya, saya masih ingat pernah saya sampaikan dalam kesempatan yang lalu, seorang bermimpi. Dalam mimpinya, dia menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dia berjalan bersama-sama. Dia menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Tiba-tiba ketika dalam penderitaan, dia mengeluh, Tuhan, kenapa engkau biarkan aku sendiri? Di saat aku membutuhkan engkau, di saat aku menderita, kenapa engkau tinggalkan aku sendiri? Aku kan rindu terus bersama dengan engkau. Kenapa engkau tinggalkan aku ketika masalah begitu menekan aku? Lalu Tuhan berkata, nah kamu lihat tapak-tapak kakimu. Dia bilang, ini kok tidak ada tapak kakiku. Benar. Aku tahu kamu tidak mampu, tidak punya kekuatan. Aku gendong kamu. Itulah Tuhan kita. Jadi ini membuat kita tetap bertahan, konsistensi, tetap terus ikut Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, karena iman tadi, keputusan kita ambil sungguh-sungguh, kita tidak gampang goyah, kita akan tetap bertahan. Saudara, jadi berapapun usia kita hari ini, mari kita pergunakan hidup ini. Selain kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, Henok pun menikah, dia punya anak, ya. Tapi juga di balik segala aktivitas kita, kegiatan kita, tetap bersekutulah dengan Tuhan Allah. Dan selalu bergaul karib dengan Tuhan. Seistimewa apa hubungan kita dengan Tuhan? Banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan seperti apa? Ban serep. Ya. Di mobil saya punya ban serep. Setahun kadang-kadang belum tentu saya pakai. Itulah ban serep. Ban serep baru digunakan, diingat saat dibutuhkan. Kerap kali kita memperlakukan Tuhan seperti ban serep. Kalau kita butuh Tuhan, baru kita minta Tuhan ambil bagian. Di saat kita happy, bahagia, diberkati, sepertinya kita tidak menganggap Tuhan itu ada. Bahkan doa pun tidak, tapi ketika kejepit, kepepet, baru kita datang kepada Tuhan. Sikap inilah yang perlu kita jauhkan dari kita. Jika relasi dengan Tuhan adalah sesuatu yang istimewa, maka seharusnya kita ingin ada kerinduan, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Relasi istimewa itu akan menghasilkan pribadi-pribadi yang istimewa di mata Allah. Sehingga Henok itu dikatakan berkenan kepada Allah. Di mata Allah dia begitu istimewa sehingga Allah mengangkat dia. Maukah kita menjadi pribadi yang istimewa? Yang ketiga,
Henok, dia bukan hanya mengambil keputusan untuk serius ikut Tuhan karena imannya menentukan tindakan-tindakannya. Yang kedua, Henok bergaul dengan Tuhan. Dia tetap konsisten meskipun tantangan berat. Dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, Henok dengan penuh dedikasi dalam hidupnya. Hidupnya dengan penuh dedikasi. Saudaraku, Henok merupakan salah satu tokoh Alkitab yang mencatatkan dirinya sebagai orang yang memiliki kehidupan rohani, kehidupan spiritual yang begitu kuat di hadapan Tuhan. Kita melihat tadi dalam Kejadian 5:22 bahwa dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dari 365 tahun umur hidupnya. Jadi kalau kita hitung-hitung, jadi 80% hidupnya didedikasikan bagi Tuhan. Karena itu dalam konteks ini disebutkan 2 kali. Dalam Kejadian 5:22, Kejadian 5 ayat 24, bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Untuk menegaskan spiritualitasnya, kehidupan rohaninya yang tak terbantahkan. 2 kali ditegaskan, dikatakan Henok bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, kehidupan Henok telah menjadi kesaksian dan teladan orang-orang sejamannya. Yaitu yang mengolok-ngolok Henok, yang mengejek Henok sebagai orang yang bodoh. Karena tidak mau mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Dan lebih memikirkan hal-hal yang menurut mereka tidak masuk di akal. Saudaraku, hati Henok tetap tertuju kepada harta yang abadi. Di mana seluruh aspek kehidupannya, pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya hanya berpusat kepada Allah. Dan kini dia telah melihat kemuliaan sorga karena Allah telah mengangkatnya. Nah, kita melihat bagaimana wujud pengabdian Henok. Kita lihat dalam Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15. Ya, kitab Yudas ini hanya 1 pasal. Ya, Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kita melihat di sini, Henok dikatakan keturunan ke-7 dari Adam. Jadi kalau kita menghitung dari Adam, ingat Henok ini bukan berasal dari keturunan Kain. Kita tahu ya, Kain berdosa diusir dari Taman Eden. Ya, nah saudaraku, lalu tidak bersekutu dengan orang tuanya, pergi ya karena membunuh Habel. Lalu Adam memiliki anak lagi, yaitu Set. Nah, kita melihat kalau kita menghitung dalam Kejadian 5 ayat 1-18, benar kata Yudas bahwa Henok keturunan ke-7. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, dan Henok. Nah, saudaraku, pertanyaannya kita melihat tadi, Henok itu bernubuat. Apakah Henok seorang nabi? Jelas dia bukan nabi. Dia bukan raja, dia juga bukan imam. Tapi menarik, dia tidak punya satu status yang khusus. Baik dia nabi, raja, atau imam. Tapi dia memiliki fungsi yang khusus. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Henok tidak punya panggilan sebagai nabi, namun dia menjalankan fungsi nabi. Seperti nabi, walaupun dia bukan nabi, tapi dia menyampaikan seruan kenabiannya. Dari hidupnya kita melihat bagaimana keberanian suci yang dia tampilkan. Dia berani menentang orang-orang yang hidup fasik. Dia berani menegur dosa-dosa mereka dan memanggil mereka untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Nubuat Henok bahwa Allah dan orang-orang kudus akan menghakimi orang-orang fasik, penista, dan bebal. Itu disampaikan oleh Henok. Kita bisa bayangkan,
Bagaimana situasi kehidupan manusia pada waktu itu. Selama 3.000 tahun dari masa Enos sampai ke Henok. Manusia hidup tidak rohani. Manusia tidak hidup lagi saleh. Hidup mereka penuh dengan kekerasan, kebiadaban, perbuatan-perbuatan yang tidak layak, tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi sekarang Tuhan memunculkan Henok yang memiliki kualitas iman, mutiara iman, keteguhan, dan keberanian yang suci. Karena kehidupan rohaninya, dia bergaul dengan Tuhan. Biar kita belajar hari ini dari Henok, bagaimana pengabdiannya. Bisa jadi kita bukan pendeta, kita bukan aktivis gereja, tapi sudahkah kita menunjukkan sikap orang-orang yang bisa berfungsi di tengah dunia yang semakin bobrok ini. Allah ingin kita tetap di balik membangun kehidupan rohani kita menjadi dasar. Kita menjadi alatnya. Kita menyatakan pengabdian kita. Karena apa? Kenapa kita harus mengabdi? Karena kita hamba. Hanya satu bos kita Tuhan. Karena itu jangan pernah kita memposisikan diri kita sebagai seorang tuan atau majikan atau bos. Kita cuma hamba. Menyadari kehambaan kita mendorong kita untuk bertindak sebagai seorang hamba, yaitu melayani. Apa potensi kita, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Marilah kita memiliki hidup yang berdampak, memberikan pengaruh kepada orang-orang. Sehingga kehadiran kita juga membuat orang-orang menyadari betapa pentingnya kita bertobat dan dekat dengan Tuhan. Kiranya apa yang saya bagikan ini menolong kita dari kehidupan Henok. Henok diangkat Tuhan karena dia sudah mengambil keputusan untuk serius dengan Tuhan. Henok diangkat oleh Tuhan karena Henok bergaul dengan Tuhan. Henok diangkat oleh Tuhan karena Henok hidup penuh dengan pengabdian diri. Marilah kita mengabdikan diri kita. Sehingga apa yang kita tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sangat ditentukan dari keputusan, komitmen, tekad kita untuk ikut Tuhan. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, maka kita memiliki beban untuk membangun relasi, hubungan dengan Tuhan lebih akrab. Jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep. Sewaktu-waktu baru kita datang kepada Tuhan. Allah Bapa kita rindu agar kita anak-anaknya dekat. Allah ingin berbicara kepada kita. Karena itu bergaullah dengan Tuhan. Di balik segala kemampuan kita, segala kehebatan kita, kita perlu suaranya. Kita perlu sabdanya. Bangunlah saat teduh yang baik, bacalah Alkitab. Itu akan memperkaya kehidupan rohani kita. Sehingga mendorong kita juga untuk mengabdi, menghamba, melayani Dia. Kita melayani bukan karena kita ingin menjadi aktivis gereja. Kita melayani karena kita sadar status kita adalah hamba yang harus melayani. Dan ini mendorong kita untuk memaksimalkan hidup ini. Yang sangat terbatas, yang singkat ini, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Biarlah pengalaman Henok mengajar pada kita untuk menghargai setiap kesempatan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh memberikan dorongan bagi kami untuk memiliki komitmen ikut Tuhan, membangun hidup rohani kami, dan tetap mengabdi kepada Engkau. Biarlah pengalaman dari kehidupan Henok boleh menginspirasi setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan pesan, dan setiap kami yang mendengarkan firman. Mampukan setiap kami. Kami sadar kami lebih cenderung dipengaruhi oleh lingkungan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh memotivasi kami, mendorong kami untuk menjadi orang
yang bisa memberikan pengaruh kepada lingkungan, sehingga banyak orang yang diberkati oleh karena hidup kami. Meteraikanlah kebenaran-Mu, karena hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus ambil bagian, menerjemahkan, meneguhkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami terus berdoa untuk pekerjaan-Mu ya Allah. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Kami berdoa untuk rencana ibadah tatap muka secara onsite yang mulai dilaksanakan 5 September mendatang. Mohon anugerah-Mu, mohon penyertaan-Mu. Berkati tim yang sudah dibentuk untuk mampu bekerja sama, bergandengan tangan untuk menjalankan pelayanan yang jauh lebih baik. Dan beri pada kami kerinduan walaupun kami sadar bahaya masih mengancam karena masih banyaknya virus yang bisa menyebar. Beri pada kami ketaatan untuk melakukan prokes sehingga kami dapat tetap menjalankan aktivitas kami baik dalam mencari uang, bekerja, dalam keluarga, dalam bersosialisasi, dalam bergereja. Tolong setiap kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, terutama tim Departemen Tata Ibadah dan Multimedia. Tuhan siapkan semua tenaga-tenaga yang baik. Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat dan kehidupannya. Baik dalam keluarga, baik dalam kondisi keuangan ekonomi, baik dalam hal kesehatan. Tuhan, kami perlu Engkau. Proteksi kami Tuhan. Engkau lindungi setiap kami, jaga pelihara kami. Apapun beban-beban yang kami gumuli selama ini, Tuhan adalah jawaban atas doa kami. Tuhan buka jalan di saat kami tidak menemukan jalan. Beri pada kami hikmat, kepekaan dalam mengambil setiap keputusan. Baik keputusan untuk menikah bagi yang muda, keputusan untuk mengelola pekerjaan, keputusan untuk memutuskan dalam hal-hal yang sangat penting dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Bapa. Terima kasih, memberkati kesehatan Pak Leno, Ibu Latifah, dan teman-teman kami yang sedang bergumul untuk kesehatan. Tuhan tolong satu persatu. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat Tuhan untuk kekasih-kasih kami yang sedang bergumul untuk kesehatan akibat COVID. Tuhan tolong, baik yang ada di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Tuhan ambil bagian menjamah mereka dalam nama-Mu Yesus. Engkau pulihkan setiap mereka. Teguhkan hati mereka agar mereka boleh memiliki pengalaman hidup bersama dengan Engkau. Biar lewat COVID ini mereka sadar bahwa mereka sesungguhnya membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih, memberkati pemerintahan kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, semua eksekutif yang Tuhan percayakan dari pusat sampai ke daerah, juga demikian legislatif dan yudikatif, Polri, TNI, seluruhnya kami letakkan dalam tangan-Mu. Biar hikmat dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan menyertai setiap pemimpin-pemimpin kami. Berkati gugus tugas yang cukup berat menantang ini. Pakai hidup mereka dari tingkat nasional sampai ke daerah. Tuhan ambil bagian. Para nakes, Tuhan berkati. Dalam upaya vaksinasi, Tuhan terus berkarya. Bersyukur dengan datangnya vaksin. Biar Tuhan tolong. Terus supaya masyarakat menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh kerinduan kami secara khusus agar Indonesia, dunia bebas dari penyebaran COVID. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Segala niat-niat tidak baik yang ingin menggoncangkan dunia akibat virus ini kami tolak dalam nama-Mu Yesus. Engkau kendali dunia ini dalam kendali pimpinan-Mu Tuhan. Kami rindu dunia bebas dari virus ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, mohon berkat Tuhan untuk kami sekalian. Dan turunkan berkat-Mu atas kami. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai setiap kami. Dari malam ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa lagi.
Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh,